Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emeralda Khairunisa dari kelas C4. Nah, untuk pertemuan kedua ini tentang teknologi jaringan dalam IoT. Nah, di dalam bab ini itu ada jaringan dalam IoT, itu ada WiFi untuk jarak pendek dan konektivitas yang cepat, lalu ada Bluetooth untuk perangkat yang berdekatan, lalu ada Zigbee untuk jaringan sensor nirkabel yang hemat energi, lalu ada LoRaWAN untuk jaringan IoT jarak jauh dengan daya tahan baterai yang baik, lalu ada seluler 4G atau 5G untuk konektivitas global dan skala besar. Dalam keuntungan teknologi jaringan dalam IoT itu konektivitas yang luas dengan global, penggunaan energi yang efisien, skalabilitas untuk jaringan besar, kinerja yang handal dan cepat. Untuk konektivitas yang luas dan global, salah satu keuntungan utama teknologi jaringan dalam konteks IoT adalah itu kemampuannya untuk menyediakan konektivitas yang luas dan global dengan berbagai jenis jaringan seperti WiFi, Bluetooth, seluler, dan lain-lainnya. Perangkat IoT dapat terhubung ke internet di berbagai lokasi di seluruh dunia. Lalu, manfaat konektivitas yang luas dan global. Nah, skala luas tuh teknologi jaringan memungkinkan perangkat IoT untuk terhubung dalam skala global. Ini membuka peluang untuk implementasi jaringan yang besar dan kompleks seperti jaringan kota pintar atau smart cities yang melibatkan ribuan perangkat yang tersebar di seluruh kota. Lalu ada koneksi tanpa batas. Konektivitas global memungkinkan perangkat IoT untuk beroperasi di berbagai lokasi, termasuk daerah terpencil di luar negeri. Contohnya, perangkat pelacakan hewan liar dapat memberikan data lokasi bahkan di habitat yang sulit dijangkau. Ada kerjasama antar negara. Teknologi jaringan global memungkinkan kerjasama dan pertukaran data antara negara-negara, memfasilitasi solusi global untuk masalah lingkungan, kesehatan, dan lainnya. Untuk contoh penerapan itu, contoh aplikasinya itu ada application of smart container tracking utilizing LoRa. Nah, ini menggunakan LoRa. Ada container geolocation, temperature monitoring, shock detection, any unusual activities, asset tracking, sama door status closed or open ya. Sistem pelacakan kontainer di industri logistik menggunakan teknologi jaringan global untuk melacak pergerakan kontainer di seluruh dunia, memastikan pengiriman yang tepat waktu dan efisiensi dalam rantai pasok. Contoh penerapannya di sini ada benefit of leveraging LoRa in smart container tracking, ada real-time monitoring, boosting crisis management, better supply chain visibility and efficiency, improving customer service, enhancing cargo security, lalu ada reducing cost. Pemantauan waktu nyata menggunakan teknologi LoRa dalam pengiriman kontainer meningkatkan visibilitas, keamanan, manajemen krisis, layanan pelanggan, dan efisiensi rantai pasokan sambil mengurangi biaya yang terkait dengan kerusakan atau kehilangan kontainer. Penggunaan energi yang efisien. Salah satu manfaat krusial dari teknologi jaringan dalam ekosistem IoT adalah kemampuan untuk mengoptimalkan penggunaan energi pada perangkat-perangkat yang terhubung. Efisiensi energi menjadi penting karena banyak perangkat IoT yang beroperasi dengan daya baterai yang terbatas atau bahkan menggunakan energi dari sumber yang terbarukan. Pentingnya efisiensi energi. Prolongan battery life itu teknologi jaringan yang dirancang untuk hemat energi memungkinkan perangkat IoT memiliki masa pakai baterai yang lebih lama.
Ini krusial pada perangkat yang ditempatkan di lokasi yang sulit diakses atau mahal untuk mengganti baterai. Ada pengurangan dampak lingkungan dengan mengurangi kebutuhan energi. Teknologi jaringan yang efisien membantu mengurangi dampak lingkungan akibat produksi dan penggunaan energi. Lalu ada biaya operasional rendah. Perangkat IoT yang lebih efisien secara energi mengurangi biaya operasional karena penggunaan energi yang lebih rendah, terutama dalam skala besar. Contoh penerapannya itu apa sih? Smart Grid merupakan kombinasi antara teknologi, komunikasi, dan informasi yang terhubung dengan perangkat lunak untuk mengontrol sistem tenaga listrik dalam penerapannya. Seperti Smart Grid menggunakan sensor dan metering. Sensor berfungsi untuk memantau penggunaan listrik dengan cerdas, seperti sensor gerak yang mengatur lampu menyala ketika ada orang di sekitarnya. Monitoring digunakan untuk mengukur penggunaan energi secara real time dan mengidentifikasi pola penggunaan yang tidak efisien. Smart Grid juga sangat berguna dalam perusahaan untuk menghemat energi dan biaya operasional. Skalabilitas untuk jaringan besar itu salah satu keunggulan utama teknologi jaringan dalam konteks IoT adalah kemampuannya untuk menyediakan skalabilitas yang diperlukan untuk mengelola jaringan besar dari perangkat terhubung. Skalabilitas adalah kemampuan sistem untuk mengatasi peningkatan jumlah perangkat dan lalu lintas tanpa mengorbankan kinerja atau kehandalan. Lalu ada keuntungan skalabilitas. Pertumbuhan tanpa batas. Teknologi jaringan yang dapat diskalakan memungkinkan pertumbuhan ekosistem IoT tanpa batas. Ini memfasilitasi penambahan perangkat dengan lancar tanpa mengganggu operasi yang ada. Perkembangan tanpa batas ini dari implementasi kecil seperti rumah pintar hingga skala besar seperti kota pintar. Teknologi jaringan yang dapat diskalakan memenuhi kebutuhan berbagai tingkat kompleksitas. Efisiensi dalam pengolahan itu dengan skalabilitas yang baik, pengolahan jaringan menjadi lebih efisien karena infrastruktur dapat diatur dan diperluas dengan mudah. Contoh penerapannya itu ada apa aja sih? Nah, contoh penerapan itu ada smart energy, smart mobility, smart water, smart public service, smart building, smart data center. Lalu dijadiin satu menjadi smart kolaborasi. Nah, kinerja yang handal dan cepat ini salah satu nilai utama teknologi jaringan dalam konteks IoT adalah kemampuannya untuk menyediakan kinerja yang handal dan respon yang cepat, mendukung pertukaran data efisiensi antara perangkatnya. Lalu ada kinerja yang handal dan cepat, respon waktu, tepat waktu. Teknologi jaringan yang handal memungkinkan perangkat IoT merespon perintah atau situasi dalam waktu nyata. Contohnya, mobil otonom perlu merespon lingkungan sekitar dengan sangat cepat untuk keselamatan. Lalu ada pertukaran data lancar. Jaringan yang cepat dan handal memastikan data dapat dikirim dan diterima dengan minimasi jeda, mendukung aplikasi yang memerlukan aliran data yang terus-menerus. Ada konsistensi operasional. Kinerja yang andal menjaga perangkat IoT tetap beroperasi secara konsisten tanpa gangguan, penting dalam lingkungan yang membutuhkan pengawasan terus-menerus. Nah, contoh penerapannya tuh seperti apa sih? Contohnya tuh jaringan sensor medis dalam lingkungan rumah sakit memerlukan kinerja yang cepat dan andal untuk memantau pasien dan mengirimkan data vital secara instan. Untuk tantangan teknologi jaringan dalam IoT itu ada tensi dalam transmisi data, keamanan dan privasi data, pengelolaan jaringan yang kompleks,
interoperabilitas perangkat. Inovasi dan perkembangan itu ada integrasi 5G untuk konektivitas super cepat, memang standar keamanan IoT yang lebih baik, penggunaan AI dalam mengelola jaringan yang kompleks. Jadi ya cukup di bab 2 tentang teknologi jaringan. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf kalau ada salah.